Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazaya Alivia Eksangan dengan NIM 240501010083 dari Program Studi Ilmu Komunikasi ingin membawakan video dengan tema komunikasi. Video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia dengan dosen Ibu Rosanah SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Mari kita mulai dari pengertian komunikasi. Definisi komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan antara pengirim yaitu komunikator kepada penerima yaitu komunikan melalui saluran tertentu. Proses ini melibatkan penggunaan simbol atau tanda verbal dan nonverbal yang memiliki makna yang dapat dipahami kedua pihak. Komunikasi juga bisa terjadi secara langsung seperti komunikasi tatap muka ataupun secara tidak langsung yaitu komunikasi melalui media sosial, telepon, ataupun email. Salah satu contoh komunikasi yang paling dekat dengan kita nih adalah saat seorang dosen menjelaskan materi kuliah menggunakan bahasa verbal dan disertai dengan ekspresi wajah ataupun gerakan tangan untuk mendukung penjelasan. Next. Pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan nonverbal. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan isyarat fisik seperti ekspresi atau mimik wajah, gerakan tubuh, postur tubuh, jarak, nada, suara, bahkan sentuhan ataupun bau. Pesan nonverbal sendiri berfungsi sebagai pelengkap atau pengganti pesan verbal. Lalu, apa saja sih fungsi-fungsi pesan nonverbal? Pesan nonverbal ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada substitusi, yaitu pesan nonverbal yang berfungsi untuk menggantikan kata-kata. Misalnya, selain berkata iya, kita bisa hanya menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa kita setuju tanpa harus berbicara. Yang kedua ada repetisi, yaitu fungsi pesan nonverbal untuk mengulang atau mempertegas pesan verbal yang sudah disampaikan. Contohnya, kita menggelengkan kepala setelah berkata tidak untuk mempertegas kalau kita benar-benar menolak. Yang ketiga ada kontradiksi, di mana pesan nonverbal ini bertentangan dengan pesan verbal. Misalnya, mengucapkan terima kasih, namun dengan senyum yang sinis, yang berarti ketidaksungguhan atau sarkasme. Yang keempat, ada komplement. Fungsi pesan nonverbal untuk memperkuat atau memperjelas makna pesan verbal. Misalnya, kita tersenyum saat mengatakan sesuatu yang menyenangkan atau positif. Yang kelima, ada aksentuasi. Pesan nonverbal yang berfungsi untuk menekankan pesan verbal untuk menunjukkan seberapa pentingnya sesuatu. Menekankannya itu bisa dengan suara yang lebih keras. Misalnya nih, kita mengatakan, saya tidak setuju dengan keputusan ini. Kata-kata tidak ditekankan untuk menunjukkan penolakan yang kuat. Komunikasi nonverbal dalam PJJ. Komunikasi nonverbal tentunya sangat berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Terutama karena komunikasi yang banyak terjadi adalah interaksi tanpa tatap muka secara langsung. Lalu apa saja sih pengaruh pesan-pesan nonverbal dalam PJJ? Pengaruhnya ada membantu memahami pesan meskipun tidak ada interaksi tatap muka secara langsung. Karena pesan nonverbal bisa dilihat dari ekspresi wajah, intonasi suara, ataupun gerakan tangan dari dosen yang bisa memberi petunjuk lebih lanjut tentang materi yang disampaikan. Apa saja syarat-syarat pesan nonverbal yang baik dalam PJJ? Yang pertama ada keterlibatan aktif, yaitu ketika dosen dan mahasiswa menunjukkan ekspresi wajah yang penuh perhatian atau menggunakan gerakan tubuh yang membantu memahami materi. Yang kedua, ada penggunaan intonasi suara yang jelas, yaitu penggunaan suara yang jelas dan nada yang tepat untuk membantu mahasiswa memahami penekanan pada topik-topik yang penting. Yang ketiga, ada postur terbuka. Dosen dan mahasiswa yang duduk dengan postur terbuka menunjukkan keterbukaan dalam komunikasi seperti duduk tegak, mata menuju ke kamera, posisi wajah yang ramah, itu bisa membantu proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif. Apa sih komunikasi yang baik dan efektif itu? Definisi komunikasi yang baik dan efektif adalah di mana komunikasi bisa membuat informasi atau pesan tersampaikan dengan jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh penerima. Komunikasi yang baik ini mencakup penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks,
pesan yang mudah dipahami, serta respons yang sesuai dari penerima pesan. Lalu kapan ya dan mengapa kita membutuhkan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif diperlukan dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun pembelajaran. Contohnya nih, dalam hubungan pribadi, komunikasi yang baik dan efektif itu bisa mempererat hubungan. Kalau dalam pekerjaan, bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahpahaman, yang mana dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara kolega. Dan dalam pembelajaran juga penting untuk mempermudah pemahaman materi oleh siswa atau mahasiswi yang dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka. Namun, di balik pentingnya komunikasi yang baik dan efektif, tentu ada tantangan-tantangannya nih. Tantangan yang terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah ketidakpahaman konteks yang dikarenakan perbedaan dalam latar belakang dan pengalaman. Juga ada perbedaan interpretasi karena setiap individu itu memiliki pengalaman, nilai, dan perspektif masing-masing yang memengaruhi cara memahami pesan. Selain itu, ada juga gangguan dalam saluran komunikasi seperti sinyal yang buruk dalam komunikasi digital yang juga dapat menghambat efektivitas komunikasi. Yang terakhir, ada perbedaan budaya karena juga mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Dari tantangan-tantangan yang saya sebutkan, dapat diketahui bahwa menyelaraskan pemahaman antara komunikator dan komunikan itu memang sulit. Namun, itu sangat penting untuk keberhasilan komunikasi yang efektif. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.